Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Sadatul Fitria dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Studi empirisnya BPPD Kota Bandung tahun 2017 sampai 2019. Judul tersebut diambil berdasarkan fenomena di mana pemerintah Kota Bandung melalui BPPD Kota Bandung tahun 2019 bahwa pajak hiburan dan PBB masih sangat lemah sehingga tidak tercapainya target pada tahun tersebut. Pajak hiburan saja terhitung bulan November 2019 baru mendapat 79 miliar dari total keseluruhan yang seharusnya sebesar 90 miliar rupiah. Hal itu terjadi diduga beberapa wajib pajak yang tadinya membayar 90 juta dikurangi menjadi 60 juta. Diambil kerangka pemikiran dari fenomena yang pertama, efektivitas pajak hiburan terhadap efektivitas PAD dan kontribusi pajak hiburan terhadap efektivitas PAD. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, objek penelitiannya efektivitas pajak hiburan, kontribusi pajak hiburan, dan efektivitas PAD. Populasinya data pajak hiburan dan PAD Kota Bandung, sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Sumber pengumpulan datanya sekunder, teknik pengumpulan datanya dokumentasi. Rancangan pengujian hipotesis ada uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Analisis deskriptif. Yang pertama, efektivitas pajak hiburan menunjukkan sangat efektif karena rata-rata per 3 tahunnya sebesar 100,07%. Kontribusi pajak hiburan rata-rata per 3 tahunnya 3,69%, yang artinya masih sangat kurang berkontribusi. Efektivitas PAD rata-rata per 3 tahunnya hanya 61,42%, yang artinya masih kurang efektif. Uji asumsi klasik, data yang saya miliki yang pertama uji normalitas. Dilihat dari asumsi totalnya, hasilnya semuanya berdistribusi normal. Karena lebih dari 0,05 untuk uji multiko, data saya tidak multiko karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan FIF-nya kurang dari 10. Untuk uji heteroskedasitas, hasilnya tidak hetero karena titik-titiknya berada di atas dan di bawah 0 atau sumbu Y, dan juga tidak membentuk suatu pola tertentu. Untuk uji autokorelasi, tidak berauto karena Darwin-Watsonnya di antara nilai DU yaitu 1,65 dan 4 kurangi DU yaitu 2,35. Analisis regresi bergandanya, jadi setiap berarti jika efektivitas pajak hiburan dan kontribusi pajak hiburan bernilai 0, maka efektivitas PAD meningkat sebesar 28,715. Untuk koefisien regresi efektivitas pajak hiburan, menyatakan setiap penambahan satu nilai pada efektivitas pajak hiburan, maka efektivitas PAD mengalami peningkatan sebesar 0,799. Koefisien regresi kontribusi pajak hiburan sebesar 0,799 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada kontribusi pajak hiburan, maka efektivitas PAD akan mengalami peningkatan sebesar 12,081. Untuk uji simultan, data yang saya punya, variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah atau variabel dependennya, karena hasilnya di bawah 0,05. Untuk uji parsial, dua-duanya bernilai signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Dan untuk besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 38,5% dan 61,5%-nya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. Pembahasannya, jadi efektivitas pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD. Dilihat dari uji T-nya yang yaitu kurang dari 0,05 hasilnya. Terus nilai efektivitas pajak hiburan selama 3 tahun hasilnya 100,07%, yang artinya sangat efektif. Untuk kontribusi pajak untuk penelitian ini sejalan dengan dilakukan Rizky pada tahun 2019 bahwa
Tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Batam memiliki tingkat efektivitas yang signifikan. Untuk kontribusi pajak hiburan juga sama bernilai signifikan karena nilainya kurang dari 0,05 dilihat dari uji T. Nilai kontribusi pajak hiburannya selama 3 tahun sebesar 3,63% yang artinya masih kurang berkontribusi. Pendapat ini sejalan dengan Widodo tahun 2017 bahwa kontribusi pajak hiburan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Kota Yogyakarta. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan di bab sebelumnya, maka kesimpulannya, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD Kota Bandung tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD Kota Bandung tahun 2017 sampai 2019. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.